Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini saya mau ngobrol sama Pak Indra Harismiaji. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah, kabar baik Mas, apa kabar? Cibubur zona apa Pak? Ya, hitungannya hitam lah berarti sini kan Jabodetabek jadi ya Iya masih. PSBB berarti Pak masih di sana? masih lah dan nggak tahu Masih. sampai Tapi kapan. masih juga yang banyak liaran ya Pak ya. Sesuatu Banyak, yang untuk sesuatu yang tidak penting. Banyak kegiatannya keganggu Pak pandemi Pak. ya kalau sekarang udah terbiasa Udah ya mulai kan gitu. terbiasa. Jadi Aku tuh udah malah kenal dengan Pak Indra, tahu Pak Indra itu dari Pak Ahmad Rizali. Jadi Pak Ahmad Rizali, aku kan punya ini Pak, ngaji matematika, akun ngaji matematika. Pak Rizali itu sering hmm, juga 2 kali kalau nggak salah ya misi di ngaji matematika, dan terus kemudian hmm, follow beliau di Facebook, terus melihat beberapa pembahasan tentang pendidikan sama Pak Indra juga di YouTube ya, sering nih webinar-webinar di YouTube bareng gitu. Nah, ya hitung-hitung saya juga kadang-kadang bikin webinaran juga Pak, ya gratis-gratisan, hitung-hitung mencerdaskan kehidupan bangsa lah gitu intinya. Tapi Indonesia ini udah cerdas belum sih Pak sebenarnya Pak? apanya? Indonesia ini udah cerdas belum sebetulnya? Kan dari zaman kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Udah sampai semana cerdasnya nih Indonesia sekarang. Ya sekarang tergantung alat ukurnya nih kan gitu. Kalau kita pakai alat ukur dibandingkan dengan negara lain, misalnya pakai PISA kan gitu. Kita ya masih belum cerdas kalau dibanding negara lain. Indikator lainnya kan gitu. Kalau kita belajar sejarah, kan katanya Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun kan. Dan saya ini termasuk orang yang nggak percaya kalau Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kenapa Pak? Kenapa? Karena sejarahnya yang datang pertama ke Indonesia itu bukan Belanda, tetapi VOC. VOC, ya, VOC kan perusahaan Belanda, usaha dagang. bukan kerajaan Belanda. Jadi kita belum pernah kan dengar, wah, Telkom menjajah mana kan gitu. Oh Belum iya, pernah iya, dengar iya. ada Pertamina menjajah mana kan gitu. Artinya dimanapun perusahaan itu ya pasti tujuannya dagang, ya kan? Bukan bukan menjajah kan begitu, Baca. tapi berdagang. Nah, cuman kalau kita lagi melihat sejarahnya kan, karena yang datang itu VOC tujuannya bukan menjajah, berarti kan kedatangan ke sini itu ya untuk mencari untung, Hmm, kan? Nah, jadinya dagang. juga kalau kita lihat ini tanpa mengkerdilkan perjuangan para pahlawan. Kalau kita teliti lebih jauh itu peperangan yang selama ini kita menyebutnya itu adalah perang antara pahlawan dengan Belanda itu nggak tepat juga kan. Contoh, perang Pangeran Diponegoro itu kan sebetulnya melawannya Hamengkubuwono kelima kan, Hmm, kurang kayak kurang bukan keluarga Belanda ya. kan. Nah, Sultan Nasruddin perangnya dengan Arung Palaka, Sultan Boni, ya kan? Tuanku Imam Bonjol juga demikian kan dengan kaum Padri kan gitu. Hmm, Jadi pada dasarnya dari dulu itu perang yang ada adalah orang Indonesia dengan orang Indonesia lainnya. Belanda dalam hal ini VOC atau bahkan Belanda sendiri, kerajaan Belanda cuman dompleng aja, cuman jadi bohir aja nih, jadi hmm. jadi Halang, investor halang aja. ya Pak ya. Kamu berantem ya sama sana kan gitu nih, kamu nanti saya kasih Uh, ini kan gitu. Saya kasih pinjam senjata misalnya kan. uh, lawan dia tuh gitu. Jadi kan
kesimpulannya kan memang kita itu dulu dari lemahnya itu karena kita diadu domba dengan orang Indonesia lain ya kan. Iya, diadu domba. Nah sekarang tahun 2021 masih bisa aja diadu domba. Oh, masih sekali. Nah makanya balik ke pertanyaan tadi, apakah itu indikator orang sudah cerdas? Oh iya, Kalau tidak ada berlaku 100. peningkatan ya Pak ya. Rasanya nggak Nah, ada kan peningkatan gitu. gitu. Tapi problemnya kan dari dulu kayaknya sama gitu Pak. Tapi yang paling problem ya Pak dalam pendidikan kita itu sebenarnya gurunya atau siswanya yang kurang bisa menangkap, atau emang kurikulumnya dari pemerintahnya emang disengaja untuk tidak cerdas gitu Pak? Ya sekarang balik lagi kan, gitu. Kalau misalnya kita kita melihat apa manfaat kalau manusia Indonesia itu jadi cerdas. Kalau kita bicara untuk politisi, ya itu jadi susah. Kalau masyarakatnya bodoh, dikasih duit, dikasih sembako, suruh milih, dia bisa. Ya nggak? Kasih aja 50.000, oke kamu milih saya jadi bupati. Mau dia. Tapi kalau orangnya udah pintar kan gitu. Ini ya, kamu saya kasih 50.000, milih saya ya kan gitu. Buat jadi DPRD atau jadi DPR. Orang yang cerdas ya ntar dulu kan gitu. Program kamu apa kan gitu. Main ngasih 50.000 terus kan udah beda kan. Nah dari situ kita bisa melihat yang itu kira-kira orang itu didorong ke arah yang mana. Itu sih gampangan. Berarti itu udah ini ya dari kayaknya kayak ada memang tidak disiapkan untuk benar-benar pintar ya Pak. Ya pada dasarnya banyak kepentingan untuk membuat bangsa ini tetap bodoh kan. Akan banyak orang yang bisa mengambil manfaat kalau bangsa ini bodoh. Ya contoh aja, contoh yang paling gampang. Kita punya negara tetangga yang gedenya cuma sekecamatan. Nggak punya sumber daya alam sama sekali. Ya kan? Tapi nilai ekspornya jauh lebih tinggi dari ekspor kita yang 17.000 pulau, sumber daya alamnya kaya. Kenapa bisa gitu? Ya, berarti kan gampangannya negara tetangga itu beli ke kita dengan harga murah, dia jual dengan harga yang tinggi. Jadi problemnya adalah selama ini juga banyak dari bangsa Indonesia sendiri yang memang tega menjual bangsanya sendiri, mengambil keuntungan dari kondisi-kondisi tersebut. Dan itu sudah terjadi sejak 400-an tahun yang lalu, kan? Sejak zaman VOC terjadi itu ya karena antar kita sendiri tidak punya keinginan memang untuk menjadi sebuah kekuatan yang besar, tetapi sebatas apa yang menguntungkan diri saya, kelompok saya. Itu problem. Terus kenaikan anggarannya sekarang kayak anggaran pendidikan juga udah 20% gitu Pak. Nah itu ngefek nggak sih Pak sebenarnya? Lah kalau nggak ada niat untuk mencerdaskan bangsa, mau dinaikin jadi 50% juga nggak ada bedanya kan? Korupsi doang ya kayaknya nanti. Ya buat difabel aja di korupsi, apalagi buat pendidikan dari dulu. Nah kan gitu. Tapi kalau misalkan memang nih dari atas saja memang nggak ada niat untuk mencerdaskan gitu Pak, nah terus yang kita ini bisa apa gitu Pak?
Ya justru kita-kita ini memang harus bisa istilahnya bangkit, siapa yang bisa ini memang untuk membuat menyadarkan bangsa ini dan itulah perjuangan kita. Jadi nggak bisa pasrah dengan keadaan kan. Eh, saya sih tetap yakin kalau bangsa ini bisa menjadi besar dan itulah perjuangan saya kan. Ya, entah saya selama hidup ini nanti bisa menikmati kondisi tersebut atau enggak, paling enggak ya itulah apa ya perjuangan saya di sana kan. Hmm. Tapi seberapa besar efek kita sih Pak daripada kemudian kalau memang nggak ada kesadaran dari pemerintahnya misalkan? Ya, apa ya ininya ya. Eh, Semua perjalanan itu kan dimulai dengan langkah pertama. Jadi terlepas dari nanti berhasil atau tidak, ada efeknya atau tidak, tapi paling enggak kita sudah memulai perjuangan itu. Tapi Itu aja sih mindset iya. saya lah di sini. Mm-mm. Tapi juga kan Indonesia juga nggak kekurangan orang pintar sebenarnya ya Pak ya, kayak Pak Habibie yang juga kemudian luar biasanya kita tahu, dan orang Indonesia juga beberapa kali juara dunia untuk misalkan lomba-lomba keterampilan gitu. Tapi kenapa nggak ngefek juga ya Pak ya? Prestasinya kelihatan gitu, Ya yang kan? yang ditonjolkan kan itu gitu. Tapi secara utuh nggak kelihatan. Ya gini, yang pertama ya kan, tadi kita punya potensi, ada tentunya orang-orang Indonesia yang cerdas. Tapi tadi mindsetnya adalah apa yang menguntungkan buat saya, apa yang menguntungkan buat kelompok saya, keluarga saya. Kita punya banyak sekali orang yang seperti itu. Jadi ya nggak ada manfaatnya buat bangsa ini karena yang dipikirkan adalah diri sendiri. Itu banyak, pertama jumlahnya seperti itu. Yang kedua adalah mereka yang memilih untuk berkarya di luar Ya karena karena di sini juga nggak dihargai juga kadang Pak. karena di sini juga banyak musuhnya, nggak Musuh. dihargai, nggak ini kan begitu. Jadi karena tadi terlalu banyak kepentingan, bukan kepentingan yang untuk bangsa tapi kepentingan pribadi. Jadi inilah apa kondisi kita seperti itu. Nah, tapi secara mayoritas tadi sebetulnya bangsa ini belum bisa disebut bangsa yang cerdas. Jadi ada yang cerdas-cerdas, tapi kalau dibandingkan dengan populasi manusianya ya nggak ada apa-apanya kan. Terus banyak perbandingan Terlalu juga nih Pak. sedikit. Banyak banyak perbandingan juga kan, misalkan kita kalau dari PISA misalkan itu kan yang jadi sorotan kan Finlandia, yang kemudian kita dibandingkan. Wong Finlandia itu kalau sekolah nggak sampai sore, kadang sampai siang cuma berapa jam gitu. Nah kita itu sampai sore dan lain sebagainya. Terus nggak ada PR kalau di Finlandia, sedangkan di Indonesia kadang-kadang masih banyak PR-nya gitu. Dan kemudian kita mau niru Finlandia dengan cara-cara kayak gitu, kira-kira ada efeknya nggak Pak? Sekolah kemudian dimampatkan, anak-anak nggak dikasih PR. Karena anak saya juga mikir, yang dikasih PR aja nggak dikerjain, apalagi nggak dikasih PR kan nggak belum tentu mau belajar juga gitu. Gini loh, orang itu kadang-kadang suka salah melihat kondisi budaya di Finlandia. Gitu. Di Finlandia itu, walaupun mereka sekolahnya cuma 3 jam, mereka nggak pernah dikasih PR, tetapi di rumah mereka punya kebiasaan untuk membaca. Mereka punya kebiasaan di dalam keluarga untuk berdiskusi. Jadi bukan terus terus mereka
sekolahnya cuma 3 jam nggak dikasih PR terus isinya main game, enggak kan gitu. Nah kita kan nggak punya budaya ke situ. Iya. Kita nggak pernah punya budaya satu untuk membaca sebagai sebuah budaya, ya kan, membiasakan untuk membaca. Kemudian setelah membaca itu dengan orang rumah, dengan orang tua, dengan kakak adik, itu berdiskusi tentang apa yang dibaca kan. Dengan berdiskusi kita belajar berpikir kritis, belajar komunikasi, belajar kolaborasi, belajar kreatif, itu kan sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita kan ngelihat, wah enak ya, nggak ada PR, nggak itu. Jadi beda kita harus melihatnya. Di Finlandia itu ngerjain PR karena mereka nggak butuh ngerjain PR. Mereka sudah punya kesadaran sendiri untuk mengembangkan dirinya sendiri tanpa dipaksa. Kita kan masih mentalnya kuli nih kan. Gitu. Nah itulah perbedaannya membuat memang kualitas manusianya antara manusia Indonesia dan manusia Finlandia ya jauh. Ya kadang-kadang emang kita tuh pengen niru caranya tapi nggak meniru apa budayanya juga gitu ya Pak. Jadi Nah ya kan. etos belajar kita juga masih sangat Nah, rendah. nah itu loh, itu sebetulnya kenapa tadi kita itu punya banyak orang yang tega menjual saudaranya sendiri, apa, sama-sama sebangsa setanah air itu dikorbankan karena kebanyakan dari kita itu berpikirnya adalah jalan pintas, mau cari gampangnya kan. Pengennya cepet-cepet terus. Nah, jadi kita nggak terbiasa untuk bagaimana apa namanya, untuk kerja keras, ya kan. Siapa yang nanam itu akan membuahkan hasil, itu enggak. Kembali tidak menjadi budaya buat kita. Kita mau cari yang cepat, jalan pintas gitu. Nah, kalau sekarang dari kebijakan pemerintahnya sendiri apa Pak yang misalkan bisa diubah gitu? Ya banyak yang bisa diubah gitu. Kalau mau ya Pak. Kita itu sampai sekarang nggak punya yang namanya blueprint pendidikan kan. Nah, itu. Kemarin itu saya baru aja webinar bareng seorang pakar pendidikan dari Singapura. Ya kan balik lagi nih kita bandingin dengan Singapura. Dia cerita di Singapura itu dari tahun 97 mereka sudah punya Singapore ICT Master Plan in Education. Jadi nggak cuma bicara education-nya aja ya, bukan cuma pendidikannya, tetapi penerapan digitalisasi dalam pendidikan, mereka sudah punya planning-nya, jadi perencanaan itu dari tahun 97. Dan sekarang mereka sudah punya fase, masuk ke fase yang keempat. Bayangin, itu negara yang tadi gedenya cuma satu kecamatan, cuma 300 sekolah, cuma 5 universitas, ya kan? Besarnya cuma 40 kilometer, itu aja untuk pendidikan, digitalisasi pendidikan mereka punya planning dari tahun 97. Kita yang 17.000 pulau, 200.000 sekolah, 3 juta guru, 50 juta siswa nggak punya planning sama sekali. Atau emang karena ada karena perbedaan luas wilayah Pak? Kan Singapura cuma segitu, justru kita yang besar. Lah kan justru tadi kan gitu. Mereka yang kecil aja punya planning, masa kita yang gede nggak punya planning? Berarti memang belum ada planningnya, nggak ada gitu ya Pak? Nah, ya kan justru itu artinya kalau mereka nggak punya planning, ya kecil gitu wajar kan. Nah mereka yang kecil aja punya planning, kita yang besar nggak punya planning kan ya nggak wajar kitanya kan.
Berarti emang nggak pernah ada dibuatan planning untuk kita ini ya Pak ya? Ya, soalnya kan jadi ketahuan kalau dibuat planning kan akan kelihatan, oh ini ternyata planningnya tidak tercapai. Bikin malu, bikin malu pejabatnya. Tapi misalkan yang eh, saya sih nggak nyangka juga ya di awal ditunjuknya eh, Pak Nadiem ini menjadi menteri. Tak kira Pak Nadiem itu justru jadi menteri perhubungan lah atau pariwisata itu tuh agak-agak nyambung dengan Gojeknya dia. Tapi justru ditaruh di pendidikan yang kalau dari Pak Indra sendiri melihat selama ini sepak terjangnya Pak Nadiem kayak gimana Pak? Sebagai Menteri Pendidikan ini? Enggak jelas. Hah? Enggak jelas. Tapi Ya, yang dibuat apa nggak jelas, arahnya kemana nggak jelas kan. Makanya saya sering menyampaikan, Mas Nadiem tolong belajar sama Gojek, saya bilang gitu. Kalau bikin planning pendidikan tuh belajar sama Gojek, karena kalau di Gojek itu selalu mulai dari di mana titik jemputnya, ya kan? Terus habis itu kemana, diantarnya di titik mana, kan jelas tuh jemputnya di mana, ngantarnya di mana, biayanya berapa. Nah sedangkan programnya Mas Nadi nggak jelas titik mulainya di mana, tujuannya mau sampai mana, biayanya berapa kan? Nggak jelas. Makanya saya bilang suruh belajar Gojek lah. harusnya bisa lebih banyak belajar. Tapi kalau kita mulai dari nol nih Pak, benahi semuanya deh, kita benahi semuanya. Kita mulai dari nol sekarang kira-kira berapa tahun lagi kita bisa kayak Singapura, kayak Finlandia. Jadi mindsetnya bukan untuk menjadi seperti mereka ya, karena kalau menjadi seperti mereka gini, udah ada yang ngitung sih, udah ada yang ngitung ini. Kalau kita bicara matematika itu kita butuh 75 tahun. Sorry, sains 75 tahun, matematika 125 tahun. 125 tahun. Itu kalau negara-negara tersebut nggak berubah kan. Kita bisa ngejar. Kalau mereka tetap kayak sekarang. Lah kalau negara lainnya juga terus memperbaiki diri, ya nggak kejar-kejar gitu. Nah makanya kalau saya sih sebetulnya nggak penting untuk kita bicara seperti negara lain, tetapi ya bagaimana yang jelas ada improvement di negara kita. Bagaimana memang kita punya tadi loh indikator yang paling gampang. Bisa nggak kalau filosofi LIDI itu benar-benar bukan cuman berhenti di ulangan sekolah aja kan. Bagaimana kita bisa menyadari kalau lidi satu itu memang gampang dipatahkan, lidi yang digabungkan menjadi satu lidi itu nggak bisa dipatahkan. Dan itu yang harusnya menjadi kekuatan kita, bukan malah kelemahan kita. Kan? Kita itu punya potensi untuk menjadi negara yang sangat besar karena kita punya penduduk yang besar, sumber daya alam yang luar biasa, kita berbentuk pulau kan gitu yang berbeda dengan daratan Cina, berbeda dengan India, berbeda dengan Amerika yang satu kan. Kita nomor 4 tetapi kita kepulauan. Jadi kita punya sesuatu yang berbeda dan ini yang membuat kita bisa punya daya tawar yang berbeda kan. Nah, kalau kita mau semua kan tergantung manusianya. Ya, kalau kita mau mulai itu mulainya dari mana, Pak? Mulainya semua dari planning lah kan gitu. Planningnya kita mau kemana kan gitu. Nah itu yang tadi problemnya kita nggak pernah punya planning. Oh iya, kita nggak tidak menyelesaikan problem kayak berarti dengan kebijakan sekarang ini gitu, Pak. Kalau punya planning kan kelihatan, oh planningnya tidak tercapai kan gitu. Kenapa nggak tercapai? Kalau sekarang karena nggak punya planning kan anggapnya kita berhasil terus. Oke-oke aja kayaknya ya Pak ya. Nah iya. Dan itu sudah disampaikan di beberapa kajian internasional. Mereka mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang komplasen.
menganggap semuanya baik-baik saja. Ya, begitu. Padahal ya emang nggak ada target gitu ya Pak. Kalau nggak ada target kan santai-santai aja kita. Jadinya kayaknya keadaannya oke-oke aja gitu. Berarti selama ini guru mendidik itu buat apa ya Pak? Kalau emang nggak ada target itu Pak. Yang selama ini kita lakukan tuh ngapain sebenarnya? Ya, itu juga salah satu kelemahan kita. Kita itu kebanyakan melakukan sesuatu tanpa kita paham apa sebetulnya mau kita lakukan. Hasil yang mau kita capai itu apa. Jadi ya sekedar, yang penting ngerjain ini deh. Jadi akan sangat berbeda dengan orang asing. Orang asing itu kebanyakan dalam mengerjakan sesuatu itu sangat personal. Jadi mereka betul-betul ini karya saya kan gitu. Ini kebanggaan saya. Ini jadi nggak. Nah, itu jarang sekali saya temui orang Indonesia seperti itu. Ya, jadi ya semua kerjaannya ya udah yang penting jadi, yang Iya, penting iya. selesai. Tapi bicara kualitas, bicara ini malah kadang-kadang harus ditegur, harus diperbaikin kan gitu. Iya. Jadi kan apa ya, istilahnya profesionalitas, kemudian menunjukkan kalau memang ini adalah hasil karya saya kan gitu. Kebanggaan pada diri sendiri itu jarang sekali saya temui di orang Indonesia. Kalau kita perkecil di unit sekolah misalkan Pak, bisa nggak? Misalkan kan sekolah ya dengan kebijakan yang ada kita buat planning sendiri dari sekolah untuk memajukan pendidikannya Indonesia ini secara keseluruhan. Itu bisa nggak kira-kira? Kalau optimis sih saya tetap optimis ya, tetap bisa kan gitu. Dan itu tadi kan yang saya katakan adalah bagian dari perjuangan saya ke sana kan gitu. Kalau nggak optimis kan nggak mungkin akan saya lakukan. Ya, tapi optimis kan nggak ini ya Pak ya, nggak apa namanya, tidak terus kemudian buta dengan keadaan gitu. Optimisnya sampai di mana Pak data-data optimisme kita itu? eh Gimana ya ininya. Jadi lebih ke sesuatu yang intangible. Jadi kayak sebuah impian gitu. Iya, Jadi iya. masih belum tangible, bukan sesuatu yang bisa kita pegang kan gitu. Jadi buat saya inilah yang menyemangati saya kan. Jadi saya punya impian. Jadi optimismenya itu masih di tatanan, bukan sesuatu yang kayak 5 meter ke depan kan gitu. Ini masih dalam tatanan, suatu saat saya akan sampai di ujung terowongan ini kan. Ini sekarang masih masuk terowongan, masih gelap banget kan. Tapi suatu saat saya akan sampai ujung terowongannya. Walaupun sampai sekarang saya belum melihat cahayanya kan gitu, masih gelap banget kan. Dari tahun berapa gitu Pak? Mimpinya itu udah dari tahun berapa padahal? Ya, sejak saya pulang dari Amerika ya, tahun 2000-an awal lah, jadi udah 20 tahun. Hampir 20 tahun, udah 20 tahun berarti Pak ya? Ya, Apa Pak? Karena memang langkahnya Pak Indra ini yang kurang cepat gitu ya, atau terowongannya yang terlalu panjang dan semakin dibuat panjang, atau apa nih Pak faktornya? ya Cahayanya. faktornya sangat banyak ya. Ya, salah satunya adalah kan siapa sih saya kan gitu. Artinya bukan figur yang punya power, bukan ini, tapi hanya orang biasa-biasa aja yang berusaha membuat perubahan kan gitu. Ya, jadi betul-betul artinya dari sisi tenaga, kapasitas ini juga sangat terbatas. Tetapi kan tetap punya impian. Gitu sih. Kalau suatu saat nih misalkan bulan depan gitu Pak Jokowi mau reshuffle kabinet lagi, Pak Indra ditawari jadi Menteri Pendidikan, mau nggak Pak?
pertanyaan bukan mau atau enggaknya, tetapi adalah apa yang diharapkan Pak Jokowi dengan saya menjadi Menteri Pendidikan misalkan. Dan situ kita lihat mampu enggak saya kan, target apa yang mau diberikan, atau malah jangan-jangan juga Pak Jokowi sendiri nggak punya target nanti kan. Jadi Nunjuk-nunjuk doang ya. ya kan kita nggak tahu kan gitu. Iya. Jadi bukan bicara masalah jabatannya, tetapi tentunya saya akan bisa banyak berbuat kalau punya kekuatan kan begitu. Nah, tapi kan tadi cocok nggak kan gitu. Jangan-jangan saya ingin membawa ke utara, Pak Jokowi maunya ke selatan kan gitu. Tarik-tarikan jadinya ya. Ya kan jadi nggak ini kan gitu. Ya apa? Nggak sejalan. Banyak hal sih yang memang bakal harus jadi ya bukan cuma sebatas jabatannya aja, cuma terima juga misal jadi menteri ya nggak gitu. Ya tapi kan kalau misalkan kita juga mengusahakan dengan optimisme tadi, tapi secara kebijakan di atas masih gitu-gitu aja, kemungkinannya apa mungkin gitu, Pak? Ya mungkin dari sisi apanya nih? Mungkin tercapainya untuk bisa kemudian pendidikan kita meningkat gitu, tingkat pendidik tingkat pendidikannya itu meningkat lah gitu intinya. Oh kalau itu pasti Mas. Kenapa? Karena kita udah paling bawah, kita udah nggak mungkin turun lagi kan. jadi udah nggak mungkin ke bawah lagi. Satu-satunya jalan cuma ke atas. Udah paling bawah, udah mentok ya. paling naik lah. Paling nggak stagnan. Ya terburuknya kan stagnan. Kalau mau jatuh lagi udah nggak bisa, udah paling bawah. Udah jurang nih, udah jurang paling dalam. Paling bawah dalam. Berarti kalau misalkan kita pun sekolah, misalkan kita sekolah kalau kayak gitu, apa yang harus kita lakukan gitu, Pak? Wong kita kayaknya paling pol kalau harus udah sekolah bayarnya mahal gitu kan, terus sekarang nambah biaya kuota gitu kan, kita mau ngerangkak naik juga kayaknya ketahan-tahan tadi itu memang tidak diniatkan untuk dicerdaskan. Seberapa besar kita berjuang lagi harusnya? Seperti apa lagi gitu kita berjuang sebagai seorang misalkan pembelajar, siswanya misalkan? Ya makanya kan tergantung posisi kita sebagai apa ya kan. Tentunya kalau kita bicara posisi sebagai seorang siswa, ya kan, ya kita itu tentunya harus mencapai dari hasil pembelajaran itu sendiri. Artinya gini, jadi antara input sama output itu harus berubah, harus berbeda kan. Nah, di Indonesia ini input sama output itu banyak yang sama, tapi juga banyak malah jadi lebih jelek kan gitu. Inputnya udah jelek, inputnya aja jelek gitu ya. Outputnya jadi lebih jelek lagi karena ada kajian Bank Dunia itu menarik yang menunjukkan kalau sekolah di Indonesia itu bukan tambah pinter tapi tambah bodoh. Ada kajian Bank Dunianya gitu menunjukkan kurvanya itu distribusinya abnormal kan. What's the problem itu, Pak? Wah, iya itu problem besar kan gitu. Kenapa gitu, Pak? Kenapa bisa sampai justru malah orang tadinya tidak pintar sekolah malah jadi lebih nggak pintar gitu, Pak, berarti ya? Jadi gini, di Indonesia itu aku tunjukin aja ya kurvanya jadi bisa melihat. Kebetulan sih besok aku juga bahas ini nih
Ada satu webinar bahas ini. Mau coba tampilin. Nah, Kelihatan nggak? belum. Oh, iya. Iya. Nih, ini kemampuan baca kita dibanding sama Vietnam, dibanding sama negara-negara OECD. Ini level membaca level 1 tuh paling rendah, level 6 paling tinggi. Indonesia prosentase terbesar 55,4% itu di level 1. Jadi di level paling rendah itu persentase terbesar. Di Vietnam persentase terbesar tuh di level 3. Jadi di tengah nih. Negara-negara lain OECD juga di level 3. Berarti kan kesimpulannya di negara lain itu kan kurvanya normal. Iya. Yang besar itu kan yang di tengah. Yang di tengah, benar. Artinya yang pinter sedikit, yang kurang sedikit, yang biasa-biasa aja di tengah banyak. Yang paling banyak. Dan kita yakin manusia semua lahirnya kemampuannya begini. Normal kan? Nah di Indonesia kan malah berubah jadi begini. Ya kan? Iya. Yang terbesar adalah yang kurang. Iya. Kan berarti kesimpulannya di Indonesia sekolah bukan tambah pinter tapi tambah bodoh. Karena awalnya itu distribusinya normal, sekarang bergeser ke kiri. Tidak normal. Ke kiri lagi. Nah, iya kan gitu. Itulah. Itu salahnya di mana, Pak? Salahnya tadi nggak pernah punya planning, kita nggak pernah mengevaluasi sistem pendidikan kita, menganggap semua baik-baik saja, ya gitulah. Kalau misalkan besok pagi Pak Indra jadi Menteri Pendidikan, kemudian pasti buat planning kan di awal, Pak. Plan apa yang mau dibuat dan dilakukan di awal ini, Pak? Ya memang tadi saya akan mulai dari sekarang itu titiknya di mana, titik jemputnya. Abnormal tadi misalkan juga kita. Titik jemputnya itu di mana? Jadi kita bicara dari akses misalnya. Akses pendidikan kita itu problemnya di mana, ya kan? Kedua mutunya gimana. Jadi mulai dari titik berangkatnya, titik jemputnya di mana. Kemudian saya akan buat planning itu sampai berapa tahun. Dan dalam berapa tahun itu saya mau mencapai titik yang mana. Dan untuk mencapai itu saya butuh biaya berapa. Itu pertama kali yang akan saya buat di situ dulu. Dan untuk bisa menentukan titiknya mulai dari mana kan harus evaluasi dulu selama ini yang berjalan apa. Kalau evaluasinya sehari ini gimana, Pak? Evaluasi hari ini problem terbesar kita di policy. Di aturan-aturan kebijakan yang saling tumpang tindih, yang nggak pernah jelas kan begitu. Sehingga membuat kacau semuanya. Misalnya aja gini, contoh aja yang paling gampang. Kita itu selalu dianggap kekurangan guru, ya kan? Tetapi faktanya dari data di Kemdikbud sendiri, data Bank Dunia itu menunjukkan kalau rasio guru kita itu salah satu yang terhebat di dunia. Jadi kita kan kelebihan guru pada dasarnya. Kenapa kita kelebihan guru? Karena jumlah mata pelajaran kita paling banyak sedunia. Dan modelnya kita adalah satu guru cuma bisa ngajar satu mata pelajaran. Dan polisinya dibuat seperti itu kan. Kalau kita bicara tunjangan profesi juga berdasarkan dia ngajar apa, mata pelajaran apa. Ya kan? Linearitas kan begitu. Jadi itu contoh kebijakan-kebijakan yang bertentangan satu sama lain kan. Akhirnya nggak selesai-selesai. Nah harus dibenahi polisinya dulu. Oh secara kualitas guru. Nomor 2.
nomor dua dulu berarti. Nah, setelah policy ya tentunya pembangunan SD manapun harus membenahi gurunya. Kualitas guru kita yang juga sangat rendah gitu. Bukannya sertifikasi banyak, Pak? Kan gak ada hubungannya sertifikasi sama kualitas kan? Jadi didiknya kan lebih panjang. Ya, Dengan ada sertifikasi itu harusnya. Faktanya kan tidak seperti itu. Apa guru itu karena memang keberatan administrasi? Kan ini kan kebanyakan guru juga ngeluhnya di kebanyakan administrasi itu. Ada pengaruhnya nggak? Administrasi yang seperti apa sih yang dianggap kebanyakan sekarang kan? Ya semua memang tergantung dinas pendidikannya ya. Kadang-kadang memang dinas pendidikan itu supaya kelihatan mereka kerja kan. Jadi mereka membuat aturan-aturan yang biar kelihatan sibuk kan. Yang padahal ya contoh aja lah kan gitu. RPP yang disuruh bikin panjang-panjang dulu itu pernah nggak sih betul-betul diperiksa? Kalau benar-benar diperiksa sama pengawas, mungkin kualitas pendidikan kita seperti sekarang. Ini kan intinya ya tadi cuman seadanya aja lah. Saya pernah ngobrol nih Lagi, sama kan? Pak Rizali kemarin itu ya Pak. Jadi karena memang kita diminta untuk sengaja tadi yang tadi disampaikan Pak Indra juga satu guru ngajar satu mata pelajaran. Kebanyakan guru akhirnya. Nah terus ada ide untuk diringkas saja. Jadi satu guru bisa ngajar kayak guru SD gitu. Apa mungkin Pak, misalkan di tingkat yang lebih tinggi lah, tidak di SD? Logikanya gini Mas. Oke. Contoh nih di lebih tinggi dari SD kan berarti SMP ya. Sekarang anak SMP itu untuk bisa lulus SMP, apakah anaknya harus menguasai semua mata pelajaran yang diberikan? Tuntutannya begitu. Nah sekarang lucu nggak? Kalau anaknya harus menguasai semua mata pelajaran, tapi gurunya hanya bisa satu mata pelajaran. Nah itu. Yes, ya. Make sense. Oke. Udah kelihatan kan problem besarnya kan di situ. Nah, Ternyata guru SD pun juga bisa gitu ya Pak ya. ya, apalagi era sekarang itu kan eranya STEAM. Pembelajarannya sudah sains, teknologi, engineering, art, dan matematika itu udah integrasi. Memang harus multidisiplin kan gitu, supaya kontekstual. Bukan berarti terus menghilangkan spesialisasi itu Pak. Spesialisasi yang mana nih? Mata pelajaran misalnya kan ya kan kita Orang misalkan gitu. level MP loh, mau spesialisasi apa? Ya kan? Level SMA pun mau spesialisasi apa? Beda kalau kita bicara SMK, ya kan? Keterampilan. Atau udah masuk sarjana. Gitu. Tapi toh misalkan ahli matematika juga bisa ahli astronomi dan lain-lainnya ya Pak ya. Ya gini, kembali kan kalau itu sudah bicara karir mereka. Mereka punya spesialisasi di karir. Iya. Nah, sedangkan kalau guru ini kan karirnya di guru, bukan di ilmu matematika, bukan di ilmu sains misalnya, bukan di bahasa, tapi kan di gurunya. Jadi yang harus dikembangkan adalah kemampuan pedagogiknya kan. Sedangkan tugas mereka itu kalau kita bicara ilmunya adalah ilmu di level paling mentok, di level menengah. Level menengah itu kan yang harus bisa dipakai seumur hidup kan. Jadi bukan sesuatu yang spesifik hanya untuk pekerjaan saja.
Nah, terus problemnya dengan misalkan salah satu problem lain ya, problem lain itu kita tadi diminta untuk apa ya, kayak kemudian dihapuskan UN, itu apa jadi solusi juga, Pak? Karena kadang-kadang juga ada pelajaran yang sesuatu yang sangat yang harusnya kepake buat hidup kita tapi nggak diajarin juga di sekolah. Misalkan ngatur keuangan itu kan juga perlu kan dalam hidup manusia, dan itu sangat penting juga, tapi kadang-kadang tidak ada diajarkan di sekolah misalkan. Ya, justru itu Apa yang kurikulumnya terus dirubah? ya kalau saya sih era sekarang itu kurikulumnya itu nggak begitu penting gitu. Tetapi bagaimana memang siswa itu bisa berinovasi, ya kan? Jadi memang didorong untuk berinovasi. Tentunya untuk berinovasi mereka harus punya fondasi yang kuat. Nah tugasnya tuh ke sana sebetulnya. Jadi kurikulum itu bukan apa yang diajarkan, kan? Tetapi bagaimana mereka bisa mengembangkan diri mereka secara mandiri, karena ya eranya era inovasi. Harus bisa berinovasi, didorong, ada dorongan untuk itu ya, Pak ya? Ya tuntutan dunia memang seperti itu. Ya, karena selalu berubah dan cepat banget kayaknya di era digital saat ini, cepat berubah. Ya. Kadang-kadang juga kita tidak dididik untuk menerima perubahan itu dengan cepat. Karena kita responnya juga lambat, ya. Betul. Ya itulah problem kita. Nah, terus masalah dengan UN, ketika UN kemudian dihapuskan ganti AN, itu solusi bukan, Pak? Enggak, sama sekali bukan. Apa sih bedanya UN sama AN itu sebenarnya, Pak? Yang satu A, satunya U. Kadang-kadang kita cuma ganti istilah tapi hakikatnya itu mirip-mirip ya, Pak, sama ya. Ya, kenapa saya masih eh, nggak mau bicara detail tentang bedanya UN sama AN? Karena dari Kemendikbud sendiri sampai sekarang nggak ada kajian akademis dan nggak ada naskah akademisnya. Jadi saya juga sebetulnya meragukan mereka sebetulnya arahnya mau kemana, ini yang juga saya sangat ragukan gitu. Tapi kadang AN itu lebih banyak kan keliterasinya. Ngefek nggak, Pak, tadi yang tadi dengan kurva itu tadi? Nah, kemudian ketika AN ini dipolkan dengan literasi, nanti bisa menaikkan, menggeser kurvanya, Pak. Gini, kalau saya melihatnya bukan ke situnya. AN itu kan alat ukur, ya kan? Ya. Sama lah kayak taruhlah rapid test antigen, itu kan alat ukur kan? Ya. Nah, UN dulu sebelum AN itu alat ukur juga kan? Ya. Tes PISA itu juga alat ukur kan? Ya. Nah, terus apa esensinya, ya kan? Kalau di PISA, kalau misalnya PISA itu kita setarakan, oh PISA itu PCR swab test, UN itu rapid antibody, kan? UN di tes UN itu anak kita reaktif, di PCR anak kita positif. Terus buat apa kita bikin alat ukur baru lagi? Kenapa nggak kita obatin nih yang udah positif dan reaktif kan itu? Ya, paham. Tidak Harus ada tindak lanjut, kan? gitu intinya, Pak ya. Ya terus buat apa kita mengeluarkan energi, biaya untuk membuat satu alat tes lagi? Yang nanti kita sudah tahu hasilnya pasti positif.
Hmm. Tapi Hmm. kan Mendikbud kita ini nggak ada bicara sedikit pun tentang alat hasil ukuran yang selama ini ada mau diapain kan. Jadi kan kesannya sekarang ini kita mau ngukur lagi dari nol nih. Hmm. Mungkin yang dulu dianggap nggak berhasil kan gitu apa eh, nggak apa ukurannya keliru kan gitu misalnya. Hmm. Tapi juga dasarnya apa mereka nggak bisa menunjukkan. Akar Itu balik problemnya lagi gitu ya. dari diskusi awal kita. Jadi selama ini pemerintah kita itu lebih senang untuk bagaimana menghamburkan uang rakyat. Ya. Yang penting kelihatan kerja, yang Anggaran penting terserap. anggarannya terserap. Tetapi apa manfaatnya buat bangsa ini? Nggak ada. Jadi kalau kalau sekarang saya ditanya apa manfaatnya AN buat bangsa ini? Nggak ada. Karena kita udah tahu sakit, tapi malah fokusnya bikin alat ukur baru kan Hmm. Bukan ngobatinnya. kan kan Kadang dari cuman alat ukur orang itu juga yang nggak ada bodoh aja kenyamatannya. yang merasa itu penting kan dilanjutkan terus kan. Menarik nih kita. eh, jadi emang udah ibaratnya ikan itu busuk dari kepalanya ya Pak ya? Ya bisa dibilang begitulah. Tapi kita lah, oke lah, kita mungkin nggak bisa begitu banyak selain dengan saran-saran dan kritik kita kan nggak bisa begitu main banyak di kebijakan. Tapi kita misalkan dengan kita dikenakan kebijakan seperti itu, kemudian insan pendidikan kayak guru dan siswa, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kalau saya sih sudah mulai banyak mentransformasi sekolah ya, gitu banyak per sekolah per sekolah. Itu sudah banyak yang tadi yang konsep bagaimana guru itu nggak lagi cuma ngajar satu mapel, tapi mereka bisa bisa multi mapel, multi jadi udah lintas mapel, lintas KD, anak itu didorong untuk berliterasi secara mandiri, anak untuk berkarya, udah cukup banyak sekolah-sekolah yang apa Lakukan itu. sudah bertransformasi ke arah sana. Kalau berarti guru itu udah mulai dimampatkan gitu Pak ya? Apa jumlah guru jadi berkurang dong? Ya memang kita nggak perlu banyak-banyak, guru buat apa banyak-banyak? Banyak-banyakin anggaran ya Pak ya? Karena juga ada hitungannya kan gitu loh. Jadi gini, beberapa kajian dunia itu menunjukkan rasio guru sampai 1:32, jadi satu guru berbanding 32 siswa itu tidak berpengaruh pada kualitas pendidikan. Hmm. Indonesia itu sekarang 1:15. Hmm. Jadi kan kita udah kebanyakan guru 2 kali lipat kan. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kalau kalau kita bicara kita cukup sekarang ini kan kita punya 3 juta guru nih. Kalau kita mendekati ke 1:32 kan kita cukup punya 1,5 juta guru, ya kan? Kurangin setengahnya kan? Nganggur dong Pak gurunya. Iya kan, sekolah kan bukan pabrik, kan kita nggak bisa dong berpikirnya sekolah itu adalah tempat untuk penampungan tenaga kerja. Hmm. Kita ini, ya itu kan mana yang buat kepentingan bangsa kan kita butuh orang yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita kan begitu. Bukan orang yang terbodoh, bukan orang yang nggak terima kerja di mana-mana terus jadi guru. Hmm. Kan cara berpikirnya udah harusnya berbeda kan. Kalau masalah kemudian itu jadi pengangguran baru nanti ya pemerintah ya dengan ekonominya gitu ya Pak ya. Dengan sistem ekonominya harusnya merubah itu ya. Nah, bukan begitu. Sekarang gini loh, yang tadi saya katakan.
kalau dia itu nggak bisa diterima kerja di mana-mana, terus mereka akhirnya hanya bisa jadi guru, itu kita akan punya problem besar di mutu pendidikan kita, ya kan? Nah, artinya memang orang-orang ini tidak punya skills. Kalau mereka nggak punya skills, apa yang mau mereka ajarkan ke anak-anak kita? Jadi harusnya untuk mereka tidak menjadi pengangguran, ya mereka harus di reskilling atau upskilling kan? Iya, iya, iya. Kan solusinya seperti itu. Dengan gaji guru yang sekarang kira-kira masih cukup nggak itu, Pak? Apa mungkin dengan pengurangan itu nanti guru lebih bisa dalam tanda kutip sejahtera karena anggarannya kan lebih menyusut. Berarti kan sekarang kalau sekarang nih, contoh, karena gurunya ada 3 juta, guru gajinya 5 juta per bulan. Contoh lah gitu. Tapi kalau sekarang gurunya jadi cuma 1,5 juta, setengahnya, kan orang tersebut punya gaji 10 juta jadi. Lebih menarik kan? Iya, iya. Jadi kesejahteraan guru juga masih bisa dengan anggaran yang sama gitu ya, Pak ya. Lebih bisa naik. Kan gitu. Problemnya itu kita kebanyakan guru. Berarti dengan misalkan satu guru handle 32 siswa itu masih rasional ya, Pak ya? Memang itu batasan kan gitu. Satu guru banding 32 itu bukan berarti di dalam kelas 32 murid loh. Tetapi jumlahnya kan gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita punya 320 siswa, kita cukup punya 10 guru. Gitu kan. Oh iya, iya. Jadi rasio jumlah siswanya secara keseluruhan. Ya. Bukan satu kelas jadi segitu di handle satu guru itu enggak ya. Kalau oke. Udah hampir sejam nih Pak ya, ngobrolnya lumayan. Saran-saran deh Pak untuk memajukan pendidikan kita dari berbagai level, dari level kemudian pemerintahnya, level kemudian mungkin gurunya, dan kemudian sedikit nasihat buat siswa-siswanya juga deh Pak. Yang pertama, rumus perubahan, rumus transformasi itu saya menyebutnya 4S. S yang pertama, perubahan itu dimulai dari saya. Jadi bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan kepala sekolah, bukan orang lain, tetapi saya. S yang kedua, kapan mulainya? Sekarang. S yang ketiga, mulai dari sesuatu yang sederhana, dan lakukan perubahan itu selangkah demi selangkah. Jadi intinya adalah lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat perubahan. Dengan semampu Anda, seoptimal mungkin kan itu. Tidak usah menunggu. Dan artinya tidak pasrah dengan keadaan. Dan setiap kita pasti bisa membantu merubah itu ya Pak ya. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan kan. Jadi tinggal mau atau enggak kita membuat perubahan. Mau ininya apa enggak ya untuk merubah. Dan insya Allah kita ini sih optimis ya dengan banyak hal di Indonesia, karena secara bibit pun kayaknya kita masih bagus-bagus ya Pak ya, bibit-bibit pendidikan kita itu bagus-bagus ya Pak ya. Loh, kalau kita melihat dari nenek moyang kita, apa yang sudah mereka buat, itu kan kita berarti punya DNA orang-orang yang kreatif kan? Iya. Ya kan, dengan berbagai macam budaya, dengan tarian, dengan seni, segala macam yang mereka buat itu kan menunjukkan bangsa ini adalah bangsa yang kreatif. Nah, kita punya potensi, tapi sekarang potensinya dipakai atau enggak kan tergantung kita. Dan repotnya sekarang
Orang Indonesia suruh gambar pemandangan, satu Indonesia bisa gambarnya sama semua. Gunung Gunung dua, dua kan gitu. Nah, ada kan gitu. matahari terbit, jalan sawah gitu ya. Padahal kita punya nenek moyang begitu begitu kreatif kan. Jadi kita yang perlu diri kita sendiri. Padahal kita punya punya gen yang gitu, punya darah orang kreatif yang harusnya kita lestarikan, kita Oke. kembangkan. Dan Ya, saya jadi percaya optimisme orang-orang itu bisa. sebenarnya banget-banget ada gitu dengan segala potensi yang ada di negeri kita ini untuk bisa maju. Cuman masalahnya tadi mau atau enggak. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke, thank you Pak Indra. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sama-sama. Cukup lah, udah nggak bosen nanti. Nanti kalau ada isu-isu pendidikan lagi, saya mau undang Pak Indra lagi ngobrol nih Pak. Boleh ya? Siap, dengan senang hati. Nanti kita tunggu lagi. Ya, kadang-kadang kan pendidikan ini juga menjadi apa ya, kayak belum tentu begitu diperhatikan. Tapi kalau kemudian ada kekeliruan ya pendidikan ini yang keliru. Biasanya gitu. Ya. Tapi jangan begitu diperhatikan. Siap. Thank you Pak Indra. Sama-sama. Sudah mau untuk ngobrol. Semoga nanti juga kita sampai juga nih tadi ada saran-sarannya nih ke banyak pihak gitu yang kemudian bisa didengarkan. Karena kita bisa membangun Indonesia ini mulai dari kita sendiri tanpa harus menunggu yang lain dari sekarang. Yang dua apa Pak? Lupa. Mulai dari sesuatu yang sederhana, Sederhana. selangkah demi selangkah. Nggak usah pikir yang gede-gede dulu lah. Mulai dari problem-problem yang ada di sekitaran kita yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Thank you Pak Indra. Mohon maaf nih ganggu waktunya malam-malam. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam.